Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Trope to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bahwa dia pergi. Sosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul di depan Hai Bodong dan yang lainnya. Dia bersiap untuk melawan kepalan pelindung Wu. Dan sosok kecil itu adalah Xian. Hai Bodong terkejut ketika dia melihat tindakan Xian. Dia segera menggertakkan giginya dan mengangguk. Gadis kecil, kamu mencari mati. Pelindung Wu marah dan terkejut karena sosok kecil itu berani menerima serangannya. Bung! Pada saat tabrakan, pelindung Wu terkejut karena wanita kecil itu dapat menahan serangannya yang merupakan seorang elit Douzong. Tentu saja sepertinya menggunakan kekuatan menakutkan semacam ini menempatkan beban yang sangat besar pada Xian. Oleh karena itu mengikuti pukulan ini, cahaya ungu di matanya segera menjadi lelah. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Pelindung Wu akan sekali lagi melepaskan serangannya. Namun, sebelum dia bisa menyerang sekali lagi, cahaya berwarna tiba-tiba bergegas turun dari langit. Wajahnya cantik dingin dan itu adalah Medusa. Pelindung Wu tidak berani dengan mudah meremehkan serangan Medusa. Tangan cakar yang seperti hantu itu diperpanjang dan segera terbanting dengan cara yang aneh. Bung! Medusa, apakah kamu benar-benar ingin bermusuhan dengan Hall of Soul kami? Pelindung Wu berteriak dengan marah setelah berulang kali diblokir oleh Medusa. Hanya menangkap Yao saja sudah membuatnya menghabiskan banyak usaha. Lonjakan energi karena penggunaan teknik rahasia juga mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini terus berlanjut, sepertinya dia akan menemui ajalnya di tangan Medusa. Serahkan roh orang itu, ucap Medusa. Kamu bisa terus bermimpi. Pelindung Wu tertawa dengan cara yang aneh. Dia menghindari ular itu seperti pedang, dan matanya memandang Xiaoyan yang jauh agak menyedihkan. Dia tertawa dengan cara yang seram. Anggap dirimu beruntung hari ini. Namun Hall of Soul kami memiliki cukup banyak minat pada klan Xiao kamu. Lain kali pelindung ini akan membuat kamu menemani gurumu. Hari ini cukup sampai di sini. Tubuh pelindung Wu melintas dan mulai melarikan diri setelah tawa dinginnya terdengar. Bajingan, serahkan roh guruku. Xiaoyan berteriak dengan gelisah dan marah. Meskipun Xiaoyan saat ini terluka parah, dia tidak peduli tentang apapun dalam menghadapi pukulan kehilangan gurunya. Sosok Medusa melintas dan bergerak, tepat saat pelindung Wu menunggu Xiaoyan datang dan mencarinya. Dia muncul di depan Xiaoyan yang bermata merah dan menangkapnya. Dia berbicara kepadanya dengan suara yang dalam. Jangan bertindak sembarangan, kamu harus sedikit lebih tenang. Jika kamu tidak ingin guru kamu kecewa padamu, tidak akan ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya jika kamu tertangkap. Xiaoyan hanya bisa diam-diam memulihkan ketenangannya setelah mendengar suara Medusa. Dia mengusap segel api yang agak hangat di dahinya dan mengetupkan giginya dengan erat. Api hijau giok yang ada di kedua tangannya perlahan menjadi lebih redup. Pelindung Wu segera menggelengkan kepalanya dengan kecewa atas tindakan campur tangan Medusa. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, "Dasar kamu bocah, guru kamu bukanlah tubuh spiritual biasa. Bahkan kepala sekte sangat menghormatinya dan tidak akan melakukan apapun padanya dalam waktu yang singkat. Karena itu, datanglah ke Hall of Soul kami untuk menyelamatkannya. Pelindung ini akan menantimu kapan saja." Pelindung Wu juga berhenti berdiam lagi setelah tawa dinginnya terdengar. Tubuhnya melintas dan berubah menjadi kabut hitam sebelum bergegas ke cakrawala dengan cara yang seperti kilat. Medusa dengan lembut menghela nafas saat dia melihat mata merah yang penuh air mata dari Xiaoyan. Wajah cantik yang biasa acuh tak acuh itu menjadi jauh lebih lembut.
Tangannya yang halus menepuk kepala Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Kamu akan perlu berlatih keras lagi jika kamu ingin menyelamatkan gurumu. Dia telah menaruh semua harapannya padamu, jangan mengecewakannya. Apalagi itu bukan seolah-olah kamu sendirian lagi. Klan Xiao perlu bergantung padamu jika ingin direvitalisasi di Kekaisaran Jiama," ucap Medusa. Haibodong, Jia Xingtian, dan yang lainnya terdiam ketika mereka melihat Xiaoyan yang menangis dengan cara menyakitkan seperti binatang buas yang terluka di langit. Yunyun dan Nalan Yanran juga terkejut ketika mereka melihat rasa sakit yang terungkap pada wajah pemuda itu di atas udara. Mereka hanya melihat pemuda yang biasanya menampilkan emosi seperti itu 2 kali selama bertahun-tahun. Pertama kali ketika ayahnya hilang, dan yang kedua kali ini hari ini. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia membunuh guru besar Yunsan," ucap Nalan Yanran. Sebelumnya, Yunyun sudah mengatakan kepada Nalan Yanran secara detail tentang apa yang terjadi dalam Sekte Awan Berkabut. Tentu saja dia secara alami tidak menyembunyikan kematian Yunsan. Oleh karena itu, pada saat ini Nalan Yanran juga tahu penyebab utama Sekte Awan Berkabut berubah menjadi hancur. Itu adalah akibat karena Xiaoyan di langit. Yunyun tahu bahwa Xiaoyan telah membalaskan dendamnya dan tidak ada harapan untuk melakukan perdamaian. Tapi Yunyun masih terkejut dengan apa yang dilakukan oleh gurunya yang menjalin kerjasama dengan orang luar yang tidak diketahui itu, dan ujungnya seperti kejadian hari ini. Oleh karena itu sangat mungkin Sekte Awan Berkabut tidak akan ada lagi dalam Kekaisaran Jiama di masa depan. Sudut mulut Yunyun memiliki kegentiran saat pikiran ini berputar dengan cepat di dalam hatinya. Dia tidak berharap hal-hal ini akan benar-benar berkembang hingga tahap ini. Terlebih lagi, dia juga memiliki tanggung jawab. Jika dia tidak diam-diam berjanji untuk mengizinkan Nalan Yanran pergi dan membatalkan pertunangan saat itu, sepertinya tidak akan satu pun dari masalah ini akan ada. Xiaoyan dan Sekte Awan Berkabut semua akan utuh, dan mereka bahkan mungkin terkait dengan pernikahan. Kembali dengan Xiaoyan di langit, dia akhirnya mulai berangsur-angsur tenang seiring waktu perlahan mengalir. Dia dengan lembut mendorong Medusa ke samping sebelum menggunakan mata merah dinginnya untuk menyapu tanah terbuka Sekte Awan Berkabut di bawah. Haibodong dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat ekspresi Xiaoyan. Mereka segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di samping Xiaoyan dan menatap area di bawah dengan niat jahat. Wajah cantik Yunyun berubah sedikit ketika dia melihat barisan di langit. "Kamu, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Sekarang semuanya sudah seperti ini. Kenapa kamu tidak berbicara terus terang saja? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" ucap Yunyun sambil mengatupkan gigi peraknya. Wajah Xiaoyan berkedut mendengar suara Yunyun. "Apa yang aku inginkan? Sekte Awan Berkabut menculik ayahku, kemudian menghancurkan klan Xiaoku. Sekarang, bahkan menyebabkan guruku ditangkap oleh Hall of Soul dengan takdirnya yang tidak diketahui sekarang. Kamu masih bertanya apa yang ingin aku lakukan?" Yunyun merasakan emosi marah dan sedih dengan kata-kata Xiaoyan. "Tindakan yang dilakukan oleh guru beberapa tahun ini memang sangat merugikanmu. Namun kamu telah mengubah Sekte Awan Berkabut menjadi keadaan seperti ini. Tidak bisakah kamu berhenti?" ucap Yunyun. "Hah? Berhenti? Kamu memintaku untuk berhenti pada saat seperti ini? Apakah kamu pikir itu mungkin? Aku tidak akan berhenti selama Sekte Awan Berkabut terus ada dalam Kekaisaran Jiama. Hanya darah yang bisa menghapus perseteruan darah klan Xiaoku," ucap Xiaoyan dengan tegas. Kesedihan muncul di sudut mulut Yunyun. Suaranya serak saat dia berbicara. "Haruskah kamu benar-benar mengubah keadaan menjadi seperti ini agar kamu bahagia? Sekte Awan Berkabut saat ini membayar hutang darah. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan?" "Hahaha. Tunjukkan belas kasihan? Apakah Sekte Awan Berkabut menunjukkan belas kasihan ketika menghancurkan klan Xiaoku? Jika bukan karena bantuan klan primer, sangat mungkin anggota klan Xiaoku akan sepenuhnya dibunuh oleh Sekte Awan Berkabutmu. Apakah ada yang menunjukkan belas kasihan saat itu?" ucap Xiaoyan.
Aku tahu Sekte Awan Berkabut salah dalam hal soal klan Xiao. Tidak peduli bagaimanapun aku adalah pemimpin Sekte Awan Berkabut. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikanmu jika kamu ingin menghancurkan sekte ini. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Wajah Yun Yun pahit saat dia menghirup nafas yang dalam dan perlahan berbicara. Tinju Xiaoyan mengencang ketika dia menyaksikan kepahitan dan tekad di wajah Yun Yun. Yun Yun, jangan berpikir aku akan membiarkan Sekte Awan Berkabutmu bebas karena ini. Aku telah mengatakan klan Xiao dan Sekte Awan Berkabut hanya satu partai yang bisa ada dalam kekaisaran Chiama. Aku tidak akan mengubahnya untuk siapapun, termasuk kamu. Yun Yun tersenyum pahit saat matanya yang cerah menatap wajah pemuda yang ditutupi dengan kemarahan itu. Karena itu yang kamu mau, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu. Aku pikir itu seharusnya sangat mudah dengan kekuatanmu sekarang. Yun Yun mengencangkan tangannya yang lembut dan pedang panjang berwarna hijau muncul. Yun Yun, kamu sebaiknya tidak berlebihan. Jantung Xiaoyan segera marah ketika dia melihat Yun Yun benar-benar mengangkat pedangnya ke arahnya. Xiaoyan, kamu tidak boleh bertarung. Masih ada kami di sekitar, ucap Hai Tua. Biarkan aku akan melakukannya sendiri, jawab Xiaoyan. Yun Yun juga tersenyum pahit saat merasakan Douqi yang perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Guru, izinkan aku melakukannya. Segala sesuatu berkembang ke tahap ini karena keras kepalaku waktu itu, ucap Nalan Yanran. Kamu tidak salah karena tidak ingin menikah dengan orang yang tidak kamu sukai. Yun Yun menghela nafas. Namun aku setidaknya adalah anggota Sekte Awan Berkabut. Murid ini secara alami tidak akan duduk diam jika dia ingin menghancurkan Sekte Awan Berkabut. Tinggalkan pertarungan ini padaku. Nalan Yanran tersenyum ke arah Yun Yun sebelum segera mengangkat kepalanya melihat Xiaoyan di langit. Xiaoyan, aku juga menyesali apa yang terjadi selama 3 tahun ini. Namun aku juga anggota dari Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu jika kamu ingin menghancurkan Sekte Awan Berkabut, kamu harus bertarung denganku terlebih dahulu. Yanran, ini adalah masalah antara Sekte Awan Berkabut dan Xiaoyan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Ekspresi Nalanji dan Nalansu di langit segera berubah ketika Nalan Yanran melangkah maju. Nalan Yanran perlahan menggelengkan kepalanya. Semua kemampuanku diteruskan padaku oleh guru dan Sekte Awan Berkabut. Aku pasti tidak akan duduk diam dan menonton saja pada saat seperti itu, ucap Nalan Yanran. Nalanji dan Nalansu sangat marah melihat Nalan Yanran begitu keras kepala sehingga mereka berdua melompat di tempat. Namun mereka tidak punya pilihan. Pada saat ini kekuatan yang terakhir jelas telah melebihi kekuatan mereka. Tuan Xiaoyan, tolong jangan menyerang dulu. Izinkan aku yang lama untuk mengejar gadis ini dengan baik. Nalanji tiba-tiba melihat wajah Xiaoyan yang semakin gelap dan buru-buru berbicara saat dia melompat di tempat. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Nalanji. Dia bahkan tidak memandangnya. Tatapannya terfokus pada Nalan Yanran yang sangat keras kepala di bawah. Cahaya perak berkedip dan muncul di bawah kakinya. Kecepatan yang menakutkan tiba-tiba muncul, menyebabkan wajah Nalan Yanran berubah sedikit. Tangannya segera bergerak dan aura pedang yang tajam keluar dari telapak tangannya sebelum menusuk ke arah sosok buram. Sosok hitam itu bergerak aneh di langit dan segera menghindari aura pedang itu. Api hitam giok hijau tiba-tiba menjadi lebih gelap dan gemuruh samar bergema di langit. Segera sosok hitam itu menghilang. Nalan Yanran dikejutkan oleh hilangnya Xiaoyan yang tiba-tiba. Kecepatan ini, bagaimana mungkin seorang ahli Douwang bisa memilikinya? Ruang di depannya beriak luar biasa tiba-tiba, dan sosok hitam seperti hantu muncul. Mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Dia menggerakkan tangannya dan Douqi yang kuat dengan kejam ditembak. Bung! Secercah api hijau gelap muncul dan bertabrakan dengan Douqi, membuat suara rendah dan dalam. Dan kedua serangan itu hilang menjadi ketiadaan. Meskipun kita berdua berada di puncak kelas Douwang, aku hanya butuh beberapa pertukaran untuk membunuhmu, ucap Xiaoyan. Suara dingin perlahan terdengar sebelum tubuh Xiaoyan muncul di depan Nalan Yanran seperti hantu. Pada saat ini, tangannya dengan kuat meraih tenggorokan Nalan Yanran.
Yang ia butuhkan hanyalah melepaskan kekuatan kecil untuk mematahkan lehernya. Nalan Yanran sebenarnya dikalahkan oleh Xiaoyan setelah hanya 2 atau 3 pertukaran. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan Nalan Yanran merasa kaget. Hanya pada saat ini dia benar-benar percaya Yun San benar-benar dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Awalnya dia berpikir setelah melewati ujian gerbang kehidupan dan kematian, peningkatan besar dalam kekuatannya pasti akan mampu melampaui Xiaoyan. Namun kenyataannya memberinya jawaban yang kejam. Xiaoyan, jangan sakiti Yanran. Pertukaran sepersekian detik juga telah membuat Yun Yun sedikit lengah. Pada saat ini dia telah pulih. Dia melihat Xiaoyan sebenarnya telah menahan Nalan Yanran. Jantungnya segera bangkit saat dia berteriak tanpa sadar ke arah Xiaoyan. Tuan Xiaoyan, tolong tunjukkan belas kasihan, ucap Nalanji dan Nalansu dengan terburu-buru. Xiaoyan mengabaikan suara semua orang saat tangannya sedikit gemetar. Tangannya memegang leher Nalan Yanran dengan erat. Dia bukan orang yang benar-benar berperasaan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia dan Yun Yun masih memiliki perasaan yang rumit. Nalan Yanran di depannya juga hampir menjadi wanita yang akan menemani hidupnya. Bunuh! Di sisi lain, sebuah teriakan yang tiba-tiba muncul dari bawah puncak gunung, tepat ketika cahaya berkilau di mata Xiaoyan. Segera tak terhitung banyaknya sosok manusia bersenjata datang berkerumun seperti semut sebelum mengelilingi seluruh sekte. Dan itu adalah pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Putri Yaoye. Kakek buyut, pertahanan sekte awan berkabut telah hancur total. Selama perintah diberikan maka... Yaoye buru-buru melangkah maju ketika dia melihat orang yang datang. Dia tersenyum sedikit tetapi kata-kata yang dilontarkan dari bibir merahnya cukup berdarah dan acuh tak acuh. Tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat niat Xiaoyan dulu, ucap Jia Xingtian. Jia Xingtian melambaikan tangannya dan mengalihkan tatapannya ke arah Xiaoyan di langit. Nasib sekte awan berkabut sepenuhnya ada di tangan Xiaoyan. Selama dia memberi kata, darah akan benar-benar mengalir seperti sungai di sekte awan berkabut hari ini. Semua murid sekte awan berkabut akan menjadi jiwa yang mati di hadapan pedang. Singkatnya, keluarga kekaisaran mereka mungkin telah meminjam kekuatan Xiaoyan untuk menghancurkan sekte awan berkabut yang paling mereka takuti. Namun tidak lama kemudian, sekte awan berkabut baru akan muncul. Ini karena kekuatan Xiaoyan saat ini sudah memberinya kualifikasi semacam ini. Kemerahan ramping melonjak ke wajah putih Nalan Yanran setelah dia melarikan diri dari cekikan Xiaoyan. Dia mengeluarkan beberapa batuk sebelum buru-buru bergerak di belakang Yun Yun. Guru? Yun Yun dengan lembut melambaikan tangannya dan menyelak kata-kata Nalan Yanran. Apakah kamu benar-benar hanya akan puas jika kamu membunuh semua orang? Ucap Yun Yun. Siapa yang akan membayar perseteruan darah klan Xiaoku? Sebuah emosi yang tidak diketahui melonjak ke dalam hati Xiaoyan saat dia melihat wajah pucat Yun Yun. Yun Yun tersenyum dengan cara yang tragis. Aku akan membayarnya kembali. Tangan Yun Yun bergerak setelah dia mengatakan ini. Pedang panjang yang tajam di tangannya dengan kejam menusuk lehernya. Guru! Tindakan Yun Yun ini segera menyebabkan kekacauan meletus di tanah terbuka di bawah. Nalan Yanran di belakangnya pucat saat dia berteriak dengan keras. Pedang panjang menembus udara, namun sebuah tangan tiba-tiba muncul tepat saat hendak menembus leher Yun Yun. Dengan segera menangkap pedang panjang itu, darah segar mengalir di sepanjang pedang panjang. Yun Yun terkejut ketika dia melihat pedang panjang itu terhenti. Dia segera melihat tangan yang dipotong oleh pedang panjang saat darah mengalir berulang kali darinya. Dia buru-buru meninggalkan pedang dan ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi akhirnya tidak berani untuk bergerak di depan wajah luar biasa gelap dan dingin Xiaoyan. Dan dia merasa sejenak tak berdaya. Tidak terduga Xiaoyan benar-benar akan campur tangan. Jika kamu mati, semua anggota sekte awan berkabut akan menemani kamu mati. Xiaoyan melemparkan pedang panjang ke samping. Xiaoyan, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Jika kamu berpikir sekte awan berkabut berutang terlalu banyak, gunakan saja hidupku sebagai kompensasi selama kamu membiarkan murid-murid biasa ini dari sekte awan berkabut pergi. Mereka hanya mematuhi perintah dan tidak tahu apa-apa.
Yun tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa setelah mendengar ancaman ini dari Xiaoyan. Membayar kembali? Membayar apa? Bisakah kematianmu menghidupkan kembali anggota klan Xiaoku? Bisakah kematianmu memungkinkan ayahku dan guruku untuk kembali? Kamu wanita bodoh. Mata Xiaoyan tiba-tiba melebar saat dia meraung dengan marah. Seluruh tanah terbuka benar-benar sunyi karena kejadian itu. Yun tidak berani menatap Xiaoyan setelah melihat ekspresi marah yang terakhir. Harus dikatakan, orang di depannya tidak lagi seorang pria muda yang agak lembut setelah tidak bertemu dengannya selama 3 tahun yang lalu. Saat ini dia sudah benar-benar memiliki sifat dan kebesaran orang yang kuat. Aku tidak menggunakan hidupku untuk mengancammu agar melepaskan sekte awan berkabut. Aku tahu mungkin ini tidak ada pengaruhnya. Namun sebagai pemimpin sekte awan berkabut, tidak ada lagi gunanya bagiku untuk tetap di dunia ini jika semua orang di sekte awan berkabut benar-benar dibunuh olehmu. Setelah ini, aku hanya bisa bunuh diri untuk meminta maaf kepada semua leluhur. Yun tertawa pahit dan perlahan berbicara saat cahaya menerangi matanya. Xiaoyan mengencangkan tinjunya. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga dengan bijak memilih untuk tidak mengganggu ketika mereka melihat adegan ini. Medusa di samping tetap tergantung di udara, tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat beberapa orang di bawah yang terjerat satu sama lain. Xiaoyan, semuanya dimulai karena aku waktu itu. Selama kamu bersedia membiarkan sekte awan berkabut dan guru pergi, aku Nalan Yanran akan bersedia bahkan jika aku harus berakhir sebagai budak atau pelayan. Nalan Yanran di samping tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara. Nalanji dan Nalansu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Nalan Yanran ini. Dengan kemampuan dan fraksi Xiaoyan saat ini, ia pasti akan menjadi sekte awan berkabut lain di masa depan. Secara alami tidak perlu menyebutkan manfaat terhadap klan Nalan jika Nalan Yanran bisa sekali lagi memiliki beberapa hubungan dengan Xiaoyan. Itu baik-baik saja, bahkan jika hubungan semacam ini adalah seorang hamba atau budak. Mereka masih cukup yakin tentang penampilan Nalan Yanran. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan Xiaoyan di masa lalu, semuanya akan berubah secara alami begitu mereka bersama untuk waktu yang lama. Jika aku memiliki minat seperti itu, hubungan kita akan berbeda 3 tahun lalu. Kamu ingin menggunakan diri sendiri untuk bertukar kehidupan banyak orang di sekte awan berkabut? Atas dasar apa kamu layak mendapatkannya? Jawab Xiaoyan. Kamu harus berhenti bermain-main. Cukup beritahu kami apa yang kamu inginkan. Dengan hal-hal ini yang telah berkembang hingga sejauh ini, sekte awan berkabut tidak lagi memiliki kekuatan untuk membalas. Yun menghela nafas dengan agak letih. Dia berhenti menyembunyikan mata cerahnya dan menatap Xiaoyan. Suaranya serak saat dia berbicara. Sudut mulut Xiaoyan bergerak dan ekspresinya gelap. Tatapannya menyapu tanah terbuka yang luas di bawah. Lama kemudian, suaranya yang dingin bergema di atas langit. Bubarkan sekte awan berkabut dalam 1 bulan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan nantikan video berikutnya.